Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya Nisila Aurelia dan teman-teman saya Rabiatul Adawiyah. Saya Nikita Zahra. Saya Ardita Dwi Sulistianingsih. Dari 11 MIPA akan melakukan kegiatan praktikum kimia mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yuk kita lihat. Alat dan bahan yang digunakan adalah cuka dan baking soda, 3 balon, sendok teh dan corong dari kertas, dan 3 buah botol minum. Pertama-tama, tuangkan cuka ke dalam 3 botol minum dengan perbandingan yang sama. Lalu, tuangkan baking soda sebanyak 1,5 sendok teh menggunakan corong ke dalam balon pertama. Untuk balon kedua, tuangkan baking soda sebanyak 1 sendok teh. Dan untuk balon ketiga, tuangkan baking soda sebanyak 2 sendok teh. Sekarang kita tempelkan balon pada botol. Lalu kita tuangkan baking soda yang ada di dalam balon. Nyalakan stopwatch. Kita tunggu hingga 1 menit dan lihat hasilnya. Bisa kita lihat balon yang ketiga berkembang lebih besar daripada yang lainnya. Itu karena konsentrasi cuka dan soda kue yang dimasukkan lebih banyak daripada balon yang lain. Sehingga laju reaksi pun menjadi semakin tinggi. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan katalis adalah paperclip, cuka, pemutih pakaian atau baiklin, dan 2 wadah. Langkah-langkah percobaan katalis. Pertama, tuangkan cuka ke dalam wadah. Kemudian tuangkan cuka dan pemutih ke dalam wadah satunya. Yang kedua, masukkan 2 paperclip secara bersamaan. Dan tunggu sampai 5 menit, kemudian amati reaksinya. Setelah 5 menit, lalu amati reaksi yang di dalam wadah. Wadah yang berisi pemutih lebih cepat bereaksi dibandingkan gelas yang hanya berisi cuka. Itu dikarenakan pemutih bersifat katalisator kepada cuka yang bersifat korosif. Siapkan segelas air panas, segelas air normal, dan segelas air dingin. Kemudian siapkan redoxon sebagai bahan percobaan. Lalu juga siapkan stopwatch. Lalu masukkan redoxon ke dalam gelas.
Hasilnya, air panas hanya membutuhkan waktu 48 detik untuk melarutkan redoxon. Lalu, air normal membutuhkan waktu 58 detik untuk melarutkan redoxon. Sedangkan air dingin membutuhkan waktu 1 menit 14 detik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan tersebut, semakin tinggi suhu atau temperatur suatu larutan, maka energi kinetik akan semakin bertambah, sehingga laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, semakin rendahnya suhu, maka laju reaksi akan semakin lambat. Alat dan bahan percobaan 4. Alat dan bahannya yang pertama ada air dingin, kedua ada air panas, ketiga ada gula, dan keempat ada sendok. Langkah-langkah pertama yaitu 1. Masukkan gula ke dalam gelas dan lakukan yang sama pada gelas satunya dengan takaran yang sama. Setelah itu aduk untuk melihat mana yang lebih cepat larut. Setelah didiamkan, ternyata air panas hanya memerlukan waktu kurang lebih 20 detik untuk melarutkan gula yang ada di dalam gelas. Kemudian air dingin memerlukan waktu kurang lebih 45 detik untuk melarutkan gulanya. Dari praktek ini, kita bisa membuat kesimpulan bahwa air panas lebih cepat melarutkan gula. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan air panas memiliki suhu yang tinggi. Jika suatu zat dengan suhunya tinggi, maka molekulnya akan lebih cepat bergerak dan arah geraknya juga tidak beraturan, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan semakin besar, di mana tumbukan itulah yang menyebabkan terjadinya reaksi.